bertema cerita, seorang pangeran yang mencari permaisurinya. Judul cerita, dua gadis yang ingin sama-sama menjadi istri pangeran. Suatu hari, ketika matahari baru saja terbit dan cahaya keemasan menyinari halaman istana, ada dua gadis yang bernama Arwen dan Liora. Di pagi yang cerah, Liora sedang memetik setangkai bunga dan ditemani oleh Arwen yang berdiri di sampingnya. Dengan tatapan tajam yang terselubung senyuman manis, Arwen sedikit menunduk. Di sebuah kerajaan besar yang penuh kejayaan, ada seorang raja yang bernama Raja Aldebran, mempunyai seorang anak yang bernama Pangeran Valerius Aldebran. Tak lama kemudian, Liora menghampiri pangeran. "Kau sangat anggun sekali," ucap pangeran dengan senyuman. Setibanya di taman kerajaan, Liora mengatakan, "Aku sangat bersyukur karena hatimu memilihku." Pangeran pun berkata, "Aku akan melamarmu esok." Lalu pangeran memberikan sebuah kain batik kepada Liora. Hari esok pun tiba, yang dimana pangeran dan Liora memulai pesta lamaran. Arwen yang melihat itu berkata di dalam hatinya, "Mengapa Liora yang menjadi pasangan pangeran?" ucapnya sambil menahan kesal. Lalu Arwen pun berlari ke sebuah hutan, dan di tengah hutan Arwen bertemu seorang nenek sihir. Lalu sesampai di rumah nenek sihir, ia menceritakan semua kejadiannya. "Aku tak ingin melihat pangeran bersama orang lain," ucap Arwen. Penyihir pun membuatkan sebuah ramuan. Ketika Liora mencari Arwen, terjebak oleh kutukan penyihir yang direncanakan oleh Arwen, dan Liora pun menjadi seekor siput yang berwarna emas. Arwen pun tertawa puas, lalu penyihir itu membuangnya ke sungai. Dan Liora yang sudah menjadi seekor siput berwarna emas. Dan Liora pun bertemu ikan-ikan di dalam air. Lalu hari esok pun tiba. Seorang nenek yang bernama Nenek Lastri menemukan seekor siput yang berwarna emas. Lalu ia membawa pulang menggunakan kendinya. Sesampainya di rumah nenek, menyiapkan di dalam kendi yang berisikan air, lalu siput itu menjadi Liora. Liora yang sedang membersihkan rumah, dan Nenek Lastri pun terkejut. "Kau sangat cantik dan baik sekali," ucap Nenek Lastri. Liora pun tersenyum, lalu Nenek Lastri menghampiri Liora yang sedang menyapu. "Wah, kamu sedang masak. Masak apa? Mengapa ada siput?" Liora pun terdiam. Liora pun menceritakan semuanya kepada nenek. "Aku dikutuk oleh nenek sihir." Pangeran yang sedang mencari Liora bersama kudanya. Sesampainya di hutan, ia pun bertemu dengan seekor gagak yang memberikan petunjuk untuk menemui kakek. Dan ia pun bertemu dengan kakek, lalu ia berterima kasih karena sudah membantunya. Lalu ia pun terus mencari Liora hingga ke perdesaan. Pangeran pun terus mencari dan ia mengelilingi sawah-sawah yang indah. Sesampainya di rumah nenek, pangeran pun mengetuk pintu rumah nenek dan menyuruhnya untuk masuk. "Kau sedang mencari siapa?" ucap nenek sambil menyuruhnya masuk. Dan pangeran pun menemukan Liora. "Mengapa kau ada di sini?" ucap pangeran dengan nada terkejut. "Aku dijebak oleh Arwen dan aku pun terkena kutukan. Untung ada nenek yang menyelamatiku," ucap Liora sambil memegang tangan pangeran. Ia pun berubah menjadi seekor siput. Pangeran pun memberikan ramuan kepada Liora. Ia pun akhirnya sembuh dari kutukan dan tersenyum bahagia. Lalu mereka pun menangis terharu karena Liora sudah sembuh dari kutukannya. Dan pangeran pun membawa Liora pulang dan berterima kasih kepada nenek sambil melambaikan tangannya.
Dan sesampainya di kerajaan, pangeran menceritakan kepada Raja Aldebaran. Dan raja pun memarahi Erwin, dan Erwin pun tertangkap, dan ia dikurung di dalam penjara kerajaan. Dan ia pun sangat menyesal karena perilakunya sendiri. Dan hari di mana Liora dan pangeran pun menikah dan tersenyum bahagia. Cahaya selalu mengalahkan kegelapan. Kekuasaan sihir sebesar apapun tetap kalah oleh keberanian, cinta, dan ketulusan.